Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ridar Salahuddin Kusdini dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasa, alangkah lebih baiknya apabila kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa. Silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Pada tahun 2018 diperkirakan jumlah penduduk bumi ini adalah 7,6 miliar jiwa. Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk bumi adalah 7,7 miliar jiwa. Jumlah penduduk bumi yang bertambah berarti jumlah akan kebutuhan pangan juga bertambah. Namun sebaliknya jumlah wilayah yang ada di bumi tetap, sehingga nantinya akan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu harus ada pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan nantinya diharapkan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul di hari kedepannya. Oleh karena itu di dalam ilmu geografi ada ilmu yang khusus untuk mengkaji pembangunan wilayah berjudul geografi pembangunan. Dengan adanya ilmu tersebut, harapannya pembangunan dapat berlangsung dengan baik, lalu aspek-aspek kehidupan yang ada di sekitar kita juga tidak terganggu. Baiklah, yang pertama adalah pembangunan wilayah. Kenapa wilayah harus dibangun? Karena kebutuhan kita akan wilayah selalu bertambah, namun jumlah wilayahnya tetap. Oleh karena itu, wilayah harus kita maksimalkan potensinya, namun tetap kita jaga unsur kealamiannya. Pembangunan wilayah bukan berarti merubah desa menjadi kota, karena masing-masing wilayah ini mempunyai fungsinya masing-masing. Apabila semua desa yang ada di Indonesia kita ubah menjadi kota, maka nanti kita akan kehilangan fungsi dari desa. Desa sebagai wilayah penunjang kota, wilayah produksi bahan pangan, apabila dirubah menjadi kota, maka nanti fungsinya akan hilang. Nantinya wilayah perkotaan yang bergantung dengan desa akan bahan pangan akan terganggu. Oleh karena itu, desa ataupun kota sama-sama dibangun namun dengan cara yang berbeda, dengan tujuan dapat mensejahterakan seluruh penduduk wilayah tersebut. Wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita sebagiannya dijadikan ataupun dipilih menjadi pusat pertumbuhan. Wilayah pusat pertumbuhan ini adalah suatu wilayah ataupun suatu ruang yang kondisi ekonominya sangat baik dan selalu berkembang, lalu bisa mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Beberapa pusat pertumbuhan itu dipilih oleh pemerintah agar nantinya dapat memotivasi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Namun juga ada beberapa wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan secara alami karena memang wilayah tersebut berkembang secara mandiri. Berikut adalah beberapa teori tentang pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama adalah teori polarisasi ekonomi. Jadi, pusat polarisasi ekonomi ini adalah suatu wilayah yang berkembang sangat pesat lalu mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada sekitarnya. Polarisasi ekonomi ini nantinya akan menimbulkan beberapa dampak. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif dari polarisasi ekonomi ini adalah nantinya akan ada wilayah yang berkembang di sekitar wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Tentu saja ini dampaknya sangat baik sehingga wilayah-wilayah yang berada di sekitar pusat pertumbuhan juga dapat naik ataupun berkembang. Misalkan adanya pembangunan sebuah rumah sakit di wilayah tersebut, lalu nantinya pembangunan rumah sakit tersebut akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya rumah sakit, adanya pusat kegiatan medikal ataupun kesehatan di wilayah tersebut, maka nanti akan membuka peluang usaha-usaha yang baru. Misalkan karena ada rumah sakit, maka nanti harus ada penembusan obat, maka masyarakat di sekitar rumah sakit tersebut dapat membuka apotik sebagai tempat pembelian obat, sehingga pembangunan rumah sakit tersebut secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah tersebut. Namun polarisasi ekonomi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini biasa disebut sebagai backwash effect, sehingga nanti akan timbul kesenjangan antara wilayah yang berkembang, wilayah yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya yang tidak ikut berkembang.
Teori yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan. Jadi pada teori kutub pertumbuhan ini adanya daya tarik dan daya dorong akan suatu fenomena yang terjadi di lokasi pertumbuhan tersebut. Misalkan ada di sebuah wilayah dibangun industri ataupun pabrik kertas. Dalam pembuatan kertas, bahan bakunya bisa berupa limbah dari kayu ataupun daur ulang dari kertas-kertas yang sudah digunakan. Sehingga nantinya pabrik kertas tersebut menarik minat dari masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha baru. Misalkan adanya pengepul-pengepul kertas yang mengumpulkan kertas-kertas bekas, ataupun nanti ada budaya tanaman khusus untuk disuplai ke pabrik tersebut. Lalu juga akan ada pertokoan yang menjual hasil produksi kertas dari pabrik tersebut. Namun di pabrik kertas tersebut, dalam proses produksinya tentu saja akan memerlukan bahan-bahan kimia ataupun zat-zat kimia. Nantinya limbah dari pabrik tersebut dapat mengganggu lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar pabrik kertas tersebut juga akan terganggu dan akhirnya memilih untuk pindah ke daerah yang lain. Jadi hal-hal tersebut menyebabkan adanya gaya tarik dan adanya gaya dorong akibat dari pembangunan pabrik kertas tadi. Dan teori yang terakhir pada pusat pertumbuhan adalah teori tempat sentral. Pada teori ini terdapat pola pengelompokan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih memilih lokasi yang dekat lalu akses yang mudah, sehingga lokasi-lokasi yang berdekatan dengan permukiman lalu aksesnya mudah akan berkembang lebih baik daripada wilayah-wilayah yang lokasinya jauh dan aksesnya sulit. Selanjutnya ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi penentu dalam pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam tentu saja menjadi modal utama dalam pembangunan wilayah ataupun menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Apabila sumber daya alamnya banyak, maka nanti kemungkinan wilayah tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan akan semakin besar. Namun apabila sumber daya alamnya sedikit, maka nanti modalnya juga akan sedikit. Pembangunan wilayahnya akan terhambat. Faktor penentu selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang baik. Semakin baik kualitas sumber daya manusia di lokasi tersebut ataupun di wilayah tersebut, maka nanti proses pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan di wilayah tersebut akan lebih mudah untuk dicapai. Sebaliknya apabila kualitas dari sumber daya manusianya rendah, maka nanti hal tersebut akan mengganggu dalam proses pertumbuhan wilayah. Selanjutnya adalah kondisi topografi di wilayah tersebut. Sebagian besar wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi topografi yang relatif datar, sehingga jaringan jalan dan transportasi akan lebih mudah untuk dilalui, akan lebih mudah untuk dibangun. Sebaliknya apabila wilayah tersebut memiliki kondisi topografi yang naik turun, fluktuatif, didominasi dengan dataran tinggi, memiliki kemiringan lereng yang tajam, maka nanti akan menyulitkan pembangunan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pusat pertumbuhan di wilayah tersebut. Dan faktor penentu pusat pertumbuhan yang terakhir adalah fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang tersebut nantinya akan berkaitan dengan jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan listrik, lalu nanti ada bandara, lalu pelabuhan, terminal, dan fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya. Apabila faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan tersebut ada, lalu kualitasnya bagus, maka pusat pertumbuhan akan tumbuh ataupun terbentuk dengan cepat. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan nantinya akan berdampak langsung pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, pengaruh yang pertama adalah adanya pemusatan sumber daya manusia. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan menjanjikan banyak sekali lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat dari luar daerah akan dengan senang hati tinggal ataupun bekerja di daerah pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, akan terjadi pengumpulan ataupun pengelompokan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Selanjutnya mempengaruhi di sektor ekonomi. Apabila pusat pertumbuhan tersebut baik, kualitasnya selalu mengalami kenaikan pertumbuhan, maka nanti ekonominya akan menjadi lebih baik. Wilayah tersebut akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan sosial budaya. Karena terjadi banyak sekali interaksi antar masyarakat, antar berbagai macam golongan masyarakat, maka nanti kegiatan sosial budaya akan berubah juga.
akan ada pergeseran kultur ataupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu, lalu kalian like video ini, dan nantinya kalian tuliskan komentar dengan nama dan kelas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.